Bisa, oke. Kalau bisa ya. Jadi dengan di-record nanti menjadi eh, file teman-teman juga bisa nonton ulang. Kalau rajin ya. Kita share dulu. Jadi ilmu negara ini kemarin tadi ya kita akan setelah di pertemuan pertama kita bahas definisinya ya eh, kita bahas juga tentang sistematikanya yang kemarin sama-sama kita pelajari dari bukunya siapa Jelinek ya yang berjudul ya ilmu negara umum. Nanti saya share, oke siap. Yaitu Algemen Stahlehre ya. Nah kemudian di pertemuan kedua tentang apa ya? Pertemuan kedua tentang sumber-sumber ya, sumber-sumber ilmu negara yang ternyata bersumber ya dari dua ya sumber utama yaitu sumber kuno ya sumber kuno dan sumber modern ya sumber kuno yaitu yang berasal dari zaman sebelum apa namanya sebelum abad pertengahan ya atau dari zaman Romawi dan zaman Yunani ya sumber modern atau sumber kekinian itu yang berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber juga dari dua mazhab sistem hukum ya yaitu Anglo-Saxon dan mazhab atau sistem civil law ya itulah sumber ilmu negara yang kemarin kita pelajari di pertemuan kedua ya kalau teman-teman lupa tonton lagi YouTube saya di sesi yang nomor 2 tentang sumber-sumber ilmu negara. Nah, sekarang pertemuan ketiga kita masuk di metode ya bagaimana para negarawan, para ilmuwan ilmu negara ini menyelidiki tentang negara. Ternyata metode yang digunakan adalah metode multidimensi ya, apa namanya? Multi metode ya dengan berbagai metode mulai dari metode yang bersifat empiris sampai nanti metode yang bersifat normatif ya metode deduktif dan metode induktif kemarin sudah sempat kita bahas ya metode deduktif dan metode induktif ya tergantung nanti dari metode apa yang digunakan ya misalnya menggunakan experimental method ya menggunakan historical method ya metode historis metode sejarah yang banyak digunakan kemarin kalau masih ingat buku belum ya kemarin ya misalnya nanti kita akan lihat bagaimana tokoh seperti Profesor Smith ya dia menggunakan metode sejarah ya juga menggunakan metode komparatif yang digunakan oleh Sabin dan beberapa penulis buku ilmu negara kemudian menggunakan juga metode sociological method ya biological method legalistic method. Jadi teman-teman baca aja di modul kalau biar lebih jelas ya. Nah, berikutnya ada dua metode ya yang menjelaskan cara bekerja ya dalam menghasilkan teori-teori kenegaraan ya atau theory of state ya yaitu metode deduktif dan metode induktif ya kemarin sudah saya jelaskan kemarin juga ada yang bertanya apa tuh metode deduktif ya deduktif yang paling banyak digunakan di dalam penelitian ilmu hukum ya termasuk ilmu negara yaitu dengan cara yang disebut deductive logic ya deductive logic deductive logic itu apa sih ini nanti kita paling banyak ya metode deductive logic ini atau nanti metodenya disebut juga dengan juristic method ya disebut juga dengan filosofik aja telepon nggak apa-apa. bisa juga disebut dengan juridis method ya juristic method apa itu ciri khas dari metode deduktif nanti teman-teman pelajari juga di metode ilmu penelitian hukum tapi masih lama ya metode penelitian hukum mungkin semester 5 atau semester 4 yaitu mengambil kesimpulan dari premis yang telah dianggap lebih dahulu ya melihat kenyataan. Jadi dari premis mayor ya digunakan untuk
menilai suatu peristiwa atau premis minor. Kebalikan dari metode deduktif, yaitu metode induktif. Sebaliknya, metode induktif ini berangkat dari known fact, known fact, data yang diketahui, kemudian diobservasi secara historikal ataupun secara komparatif, sehingga baru nanti dihasilkan induktif logic, menetapkan kebenaran umum berdasarkan apa? Berdasarkan kenyataan-kenyataan, peristiwa-peristiwa, premis-premis tertentu. Jelas ya teman-teman ya? Antara deduktif method dan induktif method. Ini pun ada di setiap ilmu ya, tidak hanya ilmu hukum, tidak hanya ilmu negara, ilmu akuntansi juga kemarin saya belajar akuntansi juga ada ya, metode deduktif dan metode induktif. Nah, ini akan dikombinasikan ya. Jadi sama ilmu hukum pun kita tidak hanya belajar, kalau hanya belajar normatif saja, nanti kajian ilmu hukum itu akan menjadi kajian yang tidak membumi karena terlalu idealis, kadang-kadang terlalu filosofis, terlalu melangut, bicaranya ke awang-awang, tidak membumi. Realitas dari hukum tersebut tidak terpotret, Nah, maka harus digabungkan juga dengan kajian-kajian yang bersifat induktif dan deduktif. Maka menurut Profesor Mr. Joko Sutono yang merupakan guru besar ilmu negara dan dia juga melahirkan buku yang namanya Ilmu Negara Republik Indonesia itu menggabungkan dua metode ini. Jadi tidak ada metode yang terbaik, dua-duanya baik Nanti pun dalam menulis riset juga begitu teman-teman membuat jurnal kita gunakan dua metode, yaitu metode normatif atau metode juridis normatif yang bersumber dari pemikiran dari metode yang bersifat deduktif. Kemudian kita juga menggunakan metode empiris yang bersumber dari cara metodologi yang bersifat induktif Dicatat aja dulu pelan-pelan, nanti juga pasti paham. Kalau Pak Otman sih udah paham, udah biasa nulis tesis. Tahapan perkembangan ilmu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan ilmu negara ini tidak lain tahapannya, perkembangannya sejalan dengan berkembangnya pemikiran manusia. Siapa ini yang mengatakan? Nanti kita lihat ajarannya Auguste Comte. Teman-teman Nah, ini dia Auguste Comte. Yaitu fase perkembangan. Maaf, pelan-pelan, Pak. Gitu ya. Nanti dengerin lagi. Ya Allah. Ada YouTube-nya. Jadi, tadi kan kita udah belajar caranya metodenya. Sekarang perkembangannya. Metode udah jelas ya. Jadi metode itu merupakan metode ilmiah sebenarnya. Ada di semua ilmu Saya kira teman-teman juga yang background-nya ilmu-ilmu selain hukum juga akan memiliki kesamaan dari segi metode untuk mempelajari dan menghasilkan sebuah ilmu Nah, sekarang bagaimana perkembangan ilmu negara ini? Tadi di slide sebelumnya Nanti teman-teman baca juga di modul biar lebih enak pelan-pelan. Di situ dikatakan ternyata perkembangan ilmu pengetahuan negara ilmu negara dari zaman dahulu hingga zaman sekarang teman-teman dikenal juga dengan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan negara. Tahapan tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat perkembangan pikiran manusia. Jadi kenapa begitu karena memang ilmu negara tidak lain adalah hasil produk dari buah pikir manusia tentunya akan sejalan seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia. Seperti apa sih perkembangan pemikiran manusia? Ini sebuah teori tentunya bisa benar, tapi pada satu kondisi ataupun pada satu suatu teori itu kan dianggap benar ketika dia itu berada pada kondisi yang memang bersesuaian dengan teori tersebut. Tapi bisa jadi teori tersebut tidak tepat ataupun tidak benar ketika kondisi-kondisi faktor-faktor yang mendukungnya tidak terpenuhi termasuk ajarannya Auguste Comte ini memang tentunya berangkat dari
kesimpulan beliau ya di dalam mengamati bagaimana perkembangan pikiran manusia. Dan ini tentunya menggunakan metode yang saya lihat ini tentunya metode empiris ya. Bagaimana beliau tentunya melihat kondisi di sekitar beliau, Auguste Comte ini melihat bahwa ada 3 fase ya di dalam perkembangan manusia, dan ini yang nanti juga ternyata menjadi 3 fase juga di dalam perkembangan ilmu negara. Fase yang pertama yang disebut dengan fase teologis ya. Jadi ini merupakan fase di mana manusia pada awal-awal sekali eh, pada awal-awal sekali melakukan pemikiran gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh ya unsur-unsur teologis ya, yaitu sangat masih sangat mengandalkan kehendak Tuhan. Disebut juga zaman religius gitu ya. Nah, kemudian berkembang ya ataupun bergeser gitu ya ke arah yang sudah lebih saya katakan lebih, bukan lebih maju ya, karena maju atau mundur kan tergantung nanti dari cara pandang ya. Mulai meninggalkan gitu ya, meninggalkan hal-hal yang bersifat teologis ini atau lebih realistis gitu ya, lebih realistis yang disebut dengan metafisis. Nah, itu di mana manusia mulai memikirkan dirinya sendiri ya, mulai memikirkan diri sendiri. Memang karena pengaruh agama, pengaruh ajaran teologi ya, ini sudah semakin kurang mungkin ya. Ini ada suara masuk nih. Ini mute dulu ya. Oke, biar sepi. Nanti kalau yang mau itu angkat tangan aja. Ini ada chat nih siapa nih? Oke, sudah di-mute Mbak Mega. Jadi jelas ya, itu yang dimaksud dengan Auguste Comte, dan memang kita pun menyadarinya gitu ya. Lambat laun manusia memang semakin mengandalkan panca inderanya, semakin mengandalkan bukti-bukti empiris ya. Memang itulah fakta juga yang kita lihat. Ya mungkin di satu tempat bisa berbeda gitu ya. Ada suatu daerah, mungkin satu negara atau satu kota yang justru sebaliknya ya, manusianya semakin dekat dengan agama gitu ya, semakin kental unsur teologisnya. Tapi pengamatan yang dilakukan oleh Auguste Comte ya di masa-masa beliau melakukan kesimpulan ya, ini juga kita melihat juga fenomena seperti ini ya. Yang terakhir adalah fase positif ya, atau fase positivisme ya, di mana manusia pada akhirnya ya mengakui ya pentingnya pengalaman empiris ya sebagai hasil pengamatan indera manusia. Jadi memang inilah yang kemudian melahirkan sains-sains modern ya, yang semakin lama memang akhirnya menjurus kepada pemikiran-pemikiran yang melepaskan diri ya dari pemikiran-pemikiran teologis. Inilah satu fase perkembangan manusia dan ternyata juga kalau dikaitkan dengan perkembangan ilmu negara, di slide berikutnya kita lihat inilah juga yang ada di fase perkembangan ilmu negara ya, setidaknya menurut ajaran Auguste Comte ya, di mana negara di awal-awal terbentuknya ya sama dengan manusia di awal-awal perkembangan pemikirannya ya adalah bermula dari fase teologis. Di mana fase teologis negara itu yaitu dengan adanya negara-negara yang menggunakan ya teori-teori ya, teori-teori ketuhanan. Nanti kemarin belum ya, mungkin slide berikutnya kita akan belajar tentang teori asal mula terbentuknya negara, teori pembenaran negara, yang memang teori-teori tersebut ya banyak didukung oleh sumber-sumber ajaran-ajaran teologis ya yang bersifat super natural ya, di mana di sini ya dimulai dari zaman purba ya sampai dengan ya di zaman-zaman kerajaan gitu ya. Di sini melahirkan suatu paham tentang hak raja yang
bersifat ketuhanan. Jadi raja itu dipersepsikan sebagai wakil Tuhan lah gitu ya, sebagai titisan Tuhan ya, atau anak Tuhan begitu ya. Nah, tapi kemudian manusia mulai mulai apa namanya? Mulai kritis gitu ya di fase berikutnya. Kenapa raja sebagai titisan Tuhan ya, atau dewa ya, kok berkelahi gitu ya? Kok raja dengan raja berperang? Ini yang benar yang mana? Akhirnya kan manusia mulai berpikir kritis. Akhirnya tadi itu ya, mulai membangun pemikiran-pemikiran yang lebih realistis ya, yang lebih apa namanya berkembang ya, tidak hanya terikat tadi kepada ajaran-ajaran teori-teori yang bersifat super natural ya, yang dikembangkan oleh ajaran-ajaran teologis. Manusia mulai mengembangkan di masa fase metafisis ini, termasuk dalam teori-teori kenegaraan ya, kita lihat sudah mulai mengenalkan ya pemikiran-pemikiran negara yang melepaskan diri dari pembenaran-pembenaran ketuhanan, seperti ajaran Plato, ajaran Aristoteles, kaum skolastik. Nanti kita akan bahas satu-satu pelajaran ajaran-ajaran mereka, dan memang ini sebenarnya menarik gitu ya. Menarik di awal-awal kuliah teman-teman mendapatkan guyuran, mendapatkan celupan pemahaman-pemahaman yang sangat kaya ya dari para tokoh-tokoh ilmu negara. Jadi di fase metafisis ya, teman-teman akan bertemu dengan pemikiran Plato ya, pemikiran Aristoteles, termasuk juga di akhir dari fase metafisis ini pemikiran dari Hegel. Ya, berikutnya ya, fase yang paling puncak ya, ataupun paling akhir, yaitu di mana manusia ya eh, negara dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai dan diperbaiki dengan observasi dan eksperimentasi ya. Jadi tadi kan berangkat dari perkembangan pemikiran manusia yang mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat metafisis dan teologis, masuk kepada fase positif, yaitu fase yang sangat mengandalkan mengandalkan kebenaran indrawi, yaitu pengalaman eksperimentasi dan empiris ya teman-teman. Kapan fase ini dimulai? Sejak dimulainya zaman Renaissance, yaitu Machiavelli ya, dan juga Rousseau tokoh-tokohnya ya, kemudian juga Montesquieu ya, kemudian juga John Locke. Nah, itulah tokoh-tokoh yang banyak muncul ya di dalam fase positif ini, yang juga merupakan perkembangan dari pemikiran manusia, termasuk perkembangan dari ilmu negara ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, dibaca modulnya ya. Menarik sebenarnya ya. Menarik, ini luar biasa. Oh, sumber ilmu negara, ini kita ulang lagi ya. Kemarin itu sudah. Ini kita ulang lagi. Jadi ada dua sumber. Sumber antik ini kuno maksudnya ya. Sumber lama, sumber jadul ya. Tempo dulu. Yaitu dari zaman ilmu negara kuno ya, yaitu di zaman Yunani dan Romawi kuno. Kemarin kita sudah jelaskan kan bagaimana hukum-hukum Romawi itu akhirnya bisa masuk ke Eropa, bahkan bisa masuk ke Indonesia. Mungkin sama Pak Dr. Datur juga tadi dijelaskan ya, bagaimana hukum civil law ya, bagaimana hukum Anglo-Saxon. Nah, ini juga kita ulang lagi sedikit. Ya, jadi ada dua sumber, Eropa kontinental atau yang lazim kita kenal civil law ya, dan sumber Eropa Anglo-Saxon ya, yaitu para negarawan Inggris dan Amerika Serikat, termasuk negara-negara jajahannya ya, dari British Commonwealth. Nah, ini ajaran yang paling banyak mempengaruhi ilmu negara, termasuk ilmu hukum, yaitu yang disebut dengan aliran yuridis normatif. Pantau dulu nih sambil rebahan. Ngajar online ini. Alhamdulillah. Besok saya ngajar lagi. Kalau dosen gitu. Alhamdulillah lah. Rezeki jangan ditolak. Muhammad Fajarus Yusuf. Wah, ini seragamnya kok kayak seragam saya mirip.
Oke, lanjut ya. Ya, Pak dosen. Yuridis normatif kemarin sudah saya jelaskan. Ini aliran pertama dari dua aliran besar, yaitu aliran yuridis normatif dan aliran sosiologis empiris ya. Aliran yuridis normatif itu apa sih yang dimaksud dengan normatif yuridis? Ini teman-teman harus pegang benar ya, karena ini yang menjadi aliran ataupun metode ya, cara berpikir yang sangat sangat terkenal di ilmu hukum ya. Jadi bicara ilmu hukum, metodenya apa sih? Ya metodenya ini normatif yuridis. Tapi nanti ada juga yang disebut dengan metode empiris, ya metode sosiologis, metode historis, ya kan? Yang tadi sama ya, ilmu negara, ilmu hukum juga. Tapi metode normatif yuridis inilah yang paling banyak ya, yang harus teman-teman kuasai karena dia merupakan apa? Merupakan ilmu hukum yang bersifat murni, ya, ilmu hukum yang bersifat murni. Apa sih normatif yuridis ini? Tentunya kita harus uraikan dari dua kata yang menyusunnya, yaitu normatif dan yuridis. Normatif, ya teman-teman lihat di sini ada kata norma, ya tentunya norma itu apa sih? Ya norma itu adalah keharusan. Solen ini solen ya, bukan selen sorry. Ini harusnya. Ya, keharusan. Norma itu adalah keharusan. Das sollen, ya. Das sollen. Nah, bicara keharusan atau norma, ya, itu teman-teman nanti bayangkan yang namanya norma itu seperti sebuah siku, ya, seperti sebuah siku. Kalau kita lagi bikin peralatan, ya, bikin lemari atau bikin pintu, ya, tukang-tukang gitu ya, dia biasa pakai siku, ya, untuk apa? Untuk menentukan garis gitu ya. Nah itulah norma, itu siku gitu ya, ruler penggaris gitu ya. Yaitu suatu keharusan ya. Ya apa itu keharusan? Yang mana menghendaki penerimaan ya tanpa memperdulikan keadaan dalam kenyataan. Jadi suatu keharusan yang bersifat ya dogmatik ya, bersifat doktrin ya, bersifat normatif ya. Makanya kalau orang hukum suka mengatakan ini kan secara normatif. Secara normatif itu maksudnya secara secara keharusan gitu ya, secara keharusan. Itu yang dimaksud dengan perkataan normatif ya. Dan ini normatif ini yang harus dikuasai dulu ya. Karena ini pun tidak mudah ya mengatakan norma ya, apalagi di era sekarang dengan ya dengan begitu banyaknya ya pertentangan hukum ya, begitu masifnya perkembangan hukum ya, kita mengatakan suatu norma itu yang memerlukan suatu upaya yang berat, yang memerlukan suatu upaya yang tidak mudah gitu ya, apalagi nanti sesudah menyandang gelar sarjana hukum ya, magister hukum ya, apalagi saya doktor hukum gitu ya, berat ini ya. Ya di kantor aja gitu ya, kemarin masalah pertentangan misalnya antara undang-undang administrasi pemerintahan ya dengan undang-undang, kalau di instansi saya undang-undang kepabeanan gitu ya, bagaimana perbedaan asas yang saling bertentangan gitu ya, bagaimana sikap kita. Nah itu pun sebagaimana kita menggunakan metode normatif ini ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah kesimpulan hukum ya. Bagaimana cara menghasilkan kesimpulan hukum dari metode dari aliran normatif yuridis ini? Kita lihat di sini ya. Tadi kita sudah tahu yang dimaksud dengan normatif tidak lain adalah suatu ajaran ya yang yang bersumber dari suatu norma. Apa itu norma? Yaitu suatu keharusan ya, das sollen. Nah, kemudian yuridis, inilah yang normatif ini kemudian lebih mengerucut lagi sebagai orang hukum. Normatif kita adalah normatif yuridis. Maksudnya apa? Normatif yuridis ini adalah yuridisnya saja atau hanya melihat dari segi hukumnya saja ya, sehingga dapat dikatakan ya yuridis yang dimaksud di sini adalah konstruksi berdasarkan hukum. Jadi bicara masalah yuridis itu adalah hukum ya, nama lain dari hukum gitu ya. Jadi bicara normatif yuridis yang selama ini didengung-dengungkan di Fakultas Hukum ya oleh kita sebagai orang hukum, tidak lain adalah suatu
ajaran ya atau pandangan ya atau cara berpikir ya yang memfokuskan ya pada apa? Pada norma ya, dan normanya norma apa? Norma hukum. Normanya norma apa? Norma hukum. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga simpulannya apa? Metodenya adalah berpikir secara rasio. Udah pernah ada yang nanya itu Pak dari Mbak Mega kalau salah ya. Apa sih apa kemarin logika hukum gitu ya. Nah, ini logika hukum itu tidak lain adalah normatif yuridis. Ya, normatif yuridis itu cara berpikir ya yang abstrak, artinya menggunakan rasio dan logika, yaitu logika normatif yuridis. Sederhana, tapi nanti pada implementasinya tidak sederhana karena untuk membuat kesimpulan normatif yuridis ya teman-teman akan ya akan berhadapan ya dengan kekosongan hukum ya, dengan benturan hukum ya, dengan ketidakjelasan hukum. Tiga itu ya. Kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, dan benturan hukum. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita menggunakan metode ilmu hukum yang disebut dengan penafsiran hukum. Nanti teman-teman pelajari di PIH ya dengan Pak Datir yang disebut dengan penafsiran hukum. Ya, ada 10 itu ya kalau tidak salah ya. Mulai dari penafsiran objektif, penafsiran subjektif, penafsiran diperluas, penafsiran dipersempit, penafsiran sistematik, ya, penafsiran apa sosiologis dan lain-lain sebagainya. Ya, ada 10 atau lebih. Itulah kehebatan ya senjata pamungkas orang hukum. Ya, jangan kita lepas dari situ ya. Senjata pamungkasnya orang hukum melakukan apa? Melakukan penafsiran hukum. Oke, kekosongan hukum. Kekosongan hukum ya, Mbak Steli ya, Stella. Kekosongan hukum ya, catat ya. Benturan hukum itu artinya ketidakharmonisan hukum ya. Atau pertentangan hukum ya. Kekosongan hukum itu disebut juga loophole ya, atau vakum ya, vakum. Kalau ke bentuk apa benturan hukum ya biasa disebut apa ya, konflik of norm ya, konflik of norm ya, saya tulis di sini ya, konflik of norm. Jadi banyak konflik of norm itu ya, konflik of norm ya. Kemudian tadi vakum ya, vacuum, kosongan hukum ya. Kemudian yang terakhir ketidakjelasan hukum ya, ketidakjelasan norma. Ya, yang ketiga ya, selain konflik hukum, kekosongan hukum, juga ketidakjelasan norma. Ketidakjelasan norma itu apa bahasa lainnya? Ya, absurd ya, norma yang absurd lah gitu ya, tidak jelas, ambigu ya, ambigu. Obscure bahasa itu ya, obscure itu dia tidak jelas ya, obscure ya, obscure apa saya lupa ya, obscure ya, tidak jelas gitu ya, tidak jelas apa, tidak tegas ya. Norma-norma seperti itu akan banyak nanti kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya teman-teman, ini memang sangat luas sekali yang kita pelajari di bab 3 ini. Mungkin nanti bab 3 ini ya akan saya ulang-ulang terus di pertemuan-pertemuan berikutnya karena ternyata bahasannya luas sekali seperti kita lihat di sini ya. Ternyata dari cara berpikir normatif ya yang bersumber tadi dari pemikiran bahwa apa namanya ilmu negara ataupun ilmu hukum itu haruslah bersifat normatif yuridis, itu menghasilkan setidaknya ada empat aliran lagi ya, sub aliran ya yang menggunakan pemikiran normatif yuridis ini ya, yaitu hukum kodrat atau hukum alam ya, hukum alam. Tapi biasanya disebut hukum kodrat ya, bukan hukum alam, karena kalau bicara hukum alam nih nanti konotasinya pada ilmu pasti ya, ilmu fisika, ilmu apa namanya, ilmu biologi, bukan ya. Tapi ini hukum kodrat, yaitu hukum yang bersumber ya dari buah pemikiran manusia ya, yang bersifat apa? Yang bersifat, kalau saya katakan hukum kodrat ini bersifat ideal ya, bersifat ideal. Pemikiran manusia yang bersifat ideal, seperti hukum itu
harus adil, harus bermanfaat, ya, harus menimbulkan kepastian, ya. Hukum itu juga harus abadi, ya, bersumber dari apa, cita-cita abadi, ya, cita-cita yang mulia. Nah, itu semua bagian-bagian dari hukum kodrat yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokohnya seperti filosof Hegel, termasuk di hukum-hukum Romawi juga dan juga filosof Kant dan lain-lain, ya. Oke. Ketidakjelasan norma atau ambigu, oke. Reh vakum, bukan refraktum, reh vakum, vakum kayak vakum cleaner gitu. Reh, ya, reh itu bahasa Jerman, ya, reh, ya, artinya hukum, ya, vakum, artinya vakum kosong gitu, ya. Oke, oke. Itu ya, Bu apa Mbak nih? Sela, Sela, ya, Pak Sela. Oke, jelas ya. Nah, kalau kita meneliti hukum, ya, kita harus berangkat dari 3 permasalahan tadi, ya. Kalau nanti mau menulis skripsi, skripsi udah nggak ada lagi sekarang, ya. Menulis artikel lah gitu, ya. Harus berangkat dari permasalahan hukum. Ya, jangan permasalahan non hukum. Kadang-kadang karena kita terbawa oleh ilmu sebelum masuk ke fakultas hukum, ya. Biasanya yang dari ekonomi, ya. Kemarin saya ceritakan mau menulis tentang saya biasanya membimbing hukum pajak gitu, ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak. Nggak ada hubungannya dengan hukum gitu, ya. Harus ada hubungannya dengan hukum, ya. Kalau pajak, misalnya apa ya, penerapan asas perpajakan gitu, ya, dalam undang-undang PP misalnya gitu, ya. Jadi itu bisa, ya. Atau konflik norma, ya, konflik norma di dalam undang-undang, misalnya sekarang masalah apa di perpajakan itu, misalnya masalah carbon tax, ya, ada konflik norma di situ, ya. Atau masalah apa sih pajak yang ini sekarang yang lagi rame, ya, masalah asas lah, misalnya, ya, asas ultimum remedium, ini banyak lah, ya. Jadi harus berangkat dari tadi 3 permasalahan besar dalam hukum, yaitu konflik of norm, ya, ref vacuum, dan ketidakjelasan atau apa, ambiguitas, ya, dari hukum. Ini yang akan melahirkan, ya, di dalam sejarah, ya, perkembangan ilmu hukum, ya, termasuk di dalam sejarah perkembangan ilmu negara, maka ada 4, ya, ada 4 apa namanya, bukan aliran, ya, ada 4 pandangan lah, ini pandangan hukum yang setidaknya berangkat dari aliran yuridis normatif, teman-teman, ya. Hukum kodrat ini teman-teman baca aja. Hukum kodrat ini sebenarnya kalau tadi kita kaitkan dengan, ya, kita kaitkan tadi dengan fase perkembangan pikiran manusia, ini juga relate, berhubungan, ya kan. Di awal-awal, ya, termasuk awal-awal perkembangan ilmu hukum, kita juga melihat, ya, termasuk hukum kodrat ini tidak lain juga terinspirasi, ya, terpengaruh dari pemikiran yang bersifat teologis. Betul tidak? Coba kita lihat, ya. Misalnya hukum kodrat ini atau natural law ini, ya, pertama-tama diciptakan oleh siapa? Kaum Stoa di Yunani. Apa sih ajaran kaum Stoa ini? Ya, di sini teman-teman bisa baca. Ini saya dapatkan dari bukunya Kansil, ya. Jadi kaum Stoa ini meneruskan ajaran Plato dan Socrates, ya, yang sudah bersifat kosmopolitis, tidak terbatas kepada orang Yunani saja. Nah, di sini ada keyakinan berupa hukum abadi yang menguasai dunia. Dasar hukum abadi itu adalah budi Tuhan. Nah, jadi kita masih melihat di sini, ya, adanya unsur apa, fase pemikiran yang bersifat teologis, ya. Teologis. Inilah yang ciri khas dari hukum kodrat yang merupakan juga aliran yuridis normatif. Jadi memang nanti kalau teman-teman mempelajari hukum tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran yang bersifat teologis, yang bersifat filosofis, ya, seperti ini, ya. Kemudian berikutnya ajaran Thomas Aquinas. Apa sih Thomas Aquinas ini? Juga sama, ya, sejalan dengan hukum kodrat dari kaum Stoa, yaitu meyakini adanya hukum abadi yang disebut dengan lex eterna, ya.
Ini bersumber dari mana? Tentunya dari ajaran teologis kitab suci, ya, ajaran Katolik Roma pada saat itu, ya, beliau merupakan tokohnya, ya. Di sini ajarannya adalah hukum kodrat yang rasionalistis, individualistis dengan isi ajaran, ya. Oh, ini Hugo Grotius, ya. Jadi Hugo Grotius. Nah, di sini Hugo Grotius juga sama, ya, tapi memang tidak secara eksplisit menyatakan segi teologisnya. Di sini hanya menekankan kepada budi manusia, ya. Nah, berikutnya sudah lebih mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat teologis dari hukum kodrat ini ajarannya Rudolf Stampfler, ya, di dalam bukunya Die Lehre von apa di bahasa Jerman, ya, ada yang dari Jerman dan sini gimana sih cara bacanya, ya, mengajarkan tidak ada hukum yang abadi. Nah, di sini justru dia sebaliknya, dia mulai meninggalkan sama-sama aliran hukum kodrat, tapi di sini tidak memandang adanya hukum abadi, tetapi lebih kepada hukum yang tepat, istilahnya hukum yang tepat, ya, untuk suatu bangsa tertentu dan masa tertentu. Kemudian juga hukum itu, ya, hukum yang tepat itu adalah yang disebut dengan sosial ideal, cita-cita dari masyarakat, atau sekarang mungkin dapat kita persamakan dengan politik hukum, ya, cita-cita hukum, ya, apalagi filosofi hukum, ya, seperti hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak yang sebenarnya bagian dari hukum kodrat yang bersumber dari ajaran yuridis normatif, termasuk di dalam ilmu negara, ya, cita-cita ideal bernegara, ya, ajaran-ajaran yang bersumber dari teori teologis, ya, termasuk juga teori perjanjian masyarakat, ya, termasuk juga teori-teori kemakmuran, ya, yang menjadi sumber-sumber gagasan berkembangnya negara demokrasi itu juga merupakan bagian dari cara pandang berpikir secara normatif dan secara yuridis. Ini bagaimana kaum Stoa menyusun ajarannya? Sama tadi yang seperti saya sampaikan, ajaran yuridis normatif berangkat dari sebuah pendirian, ya, berangkat dari sebuah cara bekerja yang a priori, ya, yaitu apa? Melihat hukum abadi, ya, yang menguasai dunia. Awalnya ada sebuah keyakinan tersebut, dan dari situ kemudian disusunlah ajarannya, ya, bagaimana mereka menghalalkan ini maksudnya membenarkan, ya, istilahnya menghalalkan. Kalau menghalalkan itu kayaknya apa ya konotasi, membenarkan pendirian mereka, gitu, ya. Jadi ini, ya, poin-poinnya ajaran Stoa, kaum Stoa yang bersumber dari hukum kodrat, ya, tadi saya sampaikan. Intinya masih terpengaruh oleh pemikiran yang bersifat teologis, ya. Ini teman-teman baca aja, ya. Intinya apa? Hukum kodrat dianggap sebagai hukum yang dapat hidup dengan tenaga sendiri tanpa memerlukan positive ring. Positive ring ini artinya tidak perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum positif, karena dia merupakan hukum yang kekal, hukum yang abadi, preemptory norm, hukum yang tidak terkalahkan, ya, hukum yang tidak bisa dikesampingkan karena bersumber dari akal budi manusia. Contohnya apa sih? Contohnya kalau di dalam hukum itu yang namanya apa? Grundnorm, ya, Grundnorm gitu, ya, norma-norma yang paling dasar, ya, Grundnorm. Seperti misalnya Grundnorm itu menjadikan keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi, ya, atau hak asasi manusia, ya. Nah, itulah bagian juga dari hukum internasional yang dihormati, seperti misalnya prinsip tidak boleh, ya, mencampur, tidak boleh mengintervensi suatu negara, ya, tidak, apalagi menginvasi suatu negara. Itu pun bagian dari hukum yang dihormati karena berasal dari suatu pemikiran rasional. Pada dasarnya tidak ada negara, tidak ada manusia satupun yang ingin diintervensi, yang ingin diinvasi, ya, yang ingin diperlakukan dengan tidak manusiawi. Begitu juga negara, ya. Maka ini sangat relevan dengan hukum internasional yang nanti teman-teman akan dapatkan di semester 3 mungkin, ya. Salah satu prinsip dalam hukum internasional yang disebut dengan prinsip non-intervention, ya, tidak boleh mengintervensi, ya, apalagi sampai menginvasi, ya. Itulah yang banyak dilanggar, terutama oleh negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan, ya, ekonomi, politik, ya, persenjataan, sehingga dia melupakan tadi, ya, hukum-hukum yang bersifat tadi apa, hukum yang bersifat abadi itu, ya, dengan melakukan pembenaran. Lihat teman-teman, ya,
Saya kira ini sangat ideal sekali, tapi teman-teman perlu tahu gitu ya. Karena nanti di dalam menulis itu ya tidak lain ya ini yang harus ditampilkan sebagai landasan teori ya. Kemudian masih di dalam ranah hukum kodrat ada yang disebut juga dengan aliran Naturrecht Leer, apa nih? Ajaran ilmu sama lah ini ya, ilmu negara di Eropa yang berangkat dari hukum kodrat ya, alirannya normatif yuridis ya, dipakai dalam menyusun ajaran hukum kodrat. Sebenarnya teman-teman bisa baca ini ya. Jadi ajaran hukum kodrat atau Naturrecht Leer ini ya, ajaran hukum kodrat bahasa apa namanya? Bahasa Jermannya ini ya, Naturrecht Leer ya. Merupakan warisan, meninggalkan warisan kepada ilmu negara. Berupa apa ini ya? Yang paling penting yang harus nantiasa dijunjung tinggi ya, sebagai buah karya dari aliran normatif yuridis dan juga hukum kodrat ini adanya hak asasi ya, hak asasi manusia sebagai akibat ya dan sendi-sendi hukum. Itu ya teman-teman ya. Jadi pengaruhnya apa terhadap ilmu negara? Pengaruhnya ya di sini kita lihat ada dua ya. Yang pertama ya, jadi pengaruh dari pemikiran kaum Stoa termasuk pemikiran hukum kodrat ini ya, dia menjadi dasar pembenaran bagi kekuasaan raja ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kekuasaan raja ya, kekuasaan negara gitu ya, maka kekuasaan ya, kekuasaan itu kita lihat di sini ya, dibenarkan ya oleh dua ajaran, yaitu ajaran kaisarismus. Itu banyak sekali istilah teman-teman ya, ajaran kaisarismus dan ajaran perjanjian. Bagaimana cara berpikir dua ajaran ini dalam membenarkan kekuasaan ya dan kewibawaan raja ya. Kemudian dua ajaran ini juga berperan dalam membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang ya, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Itu berangkat dari ajaran hukum kodrat ya, karena tadi ya, hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum yang dibuat oleh raja, hukum yang dibuat oleh negara bisa jadi hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat. Bisa jadi bertentangan dengan hukum yang paling tinggi, yaitu hukum yang menghormati hak asasi, ya, hukum yang berangkat dari cita-cita ideal bernegara. Jadi bicara masalah hukum, ya, bicara masalah kekuasaan, bicara masalah kewenangan kewibawaan raja, ya, negara, maka di sini harus kita ingat yang namanya hukum kodrat, ya, kemudian juga ajaran ya Caesarismus, Caesarismus ya, dan ajaran perjanjian. Apa itu isinya? Pertama ajar nih teman-teman, jangan ngantuk ya, karena memang banyak sekali apa namanya teori-teori ya yang akan kita ini ya, tapi memang enaknya sih ya didengerin aja dulu ya. Pertama ajaran tadi aja udah ada hukum kodrat ya, hukum apa namanya tadi Stoa ya, siapa tadi Agustinus atau Agustinus, saya juga lupa tuh. Banyak ya. Nah ini ada lagi baru nih, Caesarismus. Apa tuh Caesarismus? Jadi intinya Caesarismus ini dia menghalalkan itu artinya membenarkan ya kekuasaan seorang raja atau kaisar ya, iya kan? Kenapa? Karena adanya prinsip primus inter pares. Nah, inter pares. Ini kalau kita bisa menguasai ini luar biasa ya, teman-teman ya. Primus inter pares itu apa? Ya, orang yang terbaik di antara para di antara rakyatnya gitu ya. Nah, mengapa kemudian raja bisa berkuasa penuh? Ya, berdasarkan ajaran Caesarismus ini, kita lihat di sini ya, bagaimana cara berpikirnya dalam membenarkan ajaran raja sehingga muncul ya teori
kedaulatan, ya, teori kedaulatan apa? Teori kedaulatan Tuhan, ya, teori kedaulatan Tuhan atau teori kedaulatan rakyat. Coba kita lihat ya. Jadi paham dasarnya, ya, atau cara berpikir secara a priori, ya, a priori itu tadi apa? Berpikir secara eh, filosofis, ya, berpikir secara filosofis, berpikir secara abstrak, ya, tanpa memperdulikan fakta, ya, yang ada, berpikir secara a priori ini, ya, berpikir memiliki paham dasar apa rakyatlah yang berdaulat. Loh, kalau rakyat yang berdaulat kok paham Caesarismus ini membenarkan kekuasaan raja. Nah, kita lihat dulu ya. Memang rakyat yang berdaulat, tapi mengapa rakyat kemudian menjadi hilang seluruh kedaulatannya dan menyerahkan ya kepada kaisar, sehingga kaisarlah yang berkuasa. Jadi cara berpikirnya begini, ini suatu pemikiran yang bersifat apa namanya, kalau saya katakan imajiner gitu ya, bersifat imajiner ya. Jadi mula-mula rakyatlah yang berdaulat ya. Nah, kemudian karena tadi ya primus inter pares tadi ya, ada seorang apa namanya tokoh di antara rakyat ini yang memiliki ya kelebihan ya dari rakyat yang lain, sehingga antara rakyat yang berdaulat ini dan kaisar tadi ya primus inter pares tadi sebagai wakil rakyat ya diasumsikan mengadakan suatu perjanjian atau paktum ya yang disebut dengan lex regia ya. Nah, di dalam lex regia inilah terjadi penyerahan kekuasaan ya, translatio imperi, dari siapa? Dari rakyat kepada siapa? Kepada wakil rakyat, dalam hal ini adalah kaisar. Jadi teorinya sebenarnya sederhana ya, teorinya sebenarnya sederhana. Tapi ini perlu dipahami ya agar apa ya, agar raja ya penguasa kaisar pun ya memahami bahwa kekuasaan yang didapatkan ya, kewenangan yang didapatkan, kewibawaan yang didapatkan tidak lain berasal tadi dari penyerahan ya kepada rakyat. Ini untuk tentunya yang paling harus dipahami di dalam ajaran Caesarismus kembali bahwa ya ilmu negara, teori kenegaraan yang bersumber dari hukum kodrat dan Caesarismus dengan ajaran Caesarismus ini ya harus dipahami dari segi tujuannya ya. Karena tadi rakyat yang berdaulat tentunya tujuannya harus dikembalikan kepada rakyat. Ya, di sini kita lihat di sini ya, penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar ya dapat meliputi semua kekuasaan yang ada pada rakyat. Jadi berakibat rakyat habis kekuasaannya dan kaisarlah yang satu-satunya yang berkuasa ya. Jadi memang benar dan halal apa namanya dibenarkan bahwa kaisar memegang semua kekuasaannya. Jadi memang kan di satu sisi ajaran Caesarismus yang bersumber dari hukum kodrat ini ya juga dapat mendukung kekuasaan raja sebenarnya. Tapi cara mendukungnya dengan melakukan dengan membangun ya sebuah pemahaman ya bahwa kekuasaan raja itu bersumber dari rakyat ya. Itu paham dasarnya seperti itu ya. Itu bersumber dari mana? Bersumber dari ya cara berpikir yang deduktif logis ya, rasio, dan juga cara yang spekulatif gitu ya teman-teman. Jadi itulah pengaruh dari hukum kodrat terhadap ilmu negara, diantaranya ajaran Caesarismus dan ajaran perjanjian. Hampir sama dengan ajaran Caesarismus ya. Ajaran perjanjian ini yang disebut juga Naturre Theory ya juga bermula dari suatu pernyataan, dari suatu pandangan a priori tadi yang mengatakan bahwa beralihnya ya dari status sivilis masyarakat sipil ini kepada status bernegara ya karena adanya perjanjian. Siapa sih tokoh-tokohnya? Ini teman-teman catat. Ada Thomas Hobbes, ada John Locke, dan ada Rousseau. Inilah tiga tokoh yang ya mendukung ya dan mengembangkan teori perjanjian ya, sebagai pembenaran dari ya terbentuknya suatu negara ya. Teman-teman bisa baca di sini Hobbes, apa sih teorinya? Hobbes ini
intinya berpendapat ya bahwa dia mendukung absolutisme monarki, yang mendukung monarki absolut ya, Hobbes ini. Kenapa? Ada latar belakangnya. Ini ada yang angkat tangan. Oke, silakan langsung aja Mbak Mega. Oh iya Pak, Hmm. ya ini saya mau tanya Pak, saya kan masih masih bingung sama yang tadi tuh hukum kodrat. Untuk Ya. teori hukum kodrat itu ya kan ada beberapa macam terdiri dari modern ya Pak ya. Dan itu teori-teorinya itu seperti apa ya Pak? Ini tadi di slide yang banyak ini. Jadi hukum kodrat itu ada banyak tokohnya, Iya, iya. mulai Yang dari yang tahun modern itu kan yang modern kan Pak? yang terakhir itu ini ajarannya Rudolf Stemler. Sebenarnya ya Mbak Mega ya, yang modern sekarang pun berangkat dari teori hukum kodrat. Ah, Kalau yang sekarang yang paling banyak di dalam penelitian-penelitian hukum ya, yang paling ah, banyak dikutip ya di dalam penelitian hukum, termasuk saya juga dalam disertasi saya ya, tiga apa namanya, tiga fungsi hukum ya, tiga tujuan hukum yang kemarin saya sampaikan di kelas, yaitu teori keadilan ya, teori iya. kemanfaatan, dan teori kepastian. Tokohnya siapa? Ini tokoh yang paling terkenal gitu ya. Kalau bicara masalah keadilan banyak sih sebenarnya ya. Kalau di dalam disertasi, termasuk biasanya di dalam tesis ya, kita menggunakan teorinya ya Radbruch, dicatat aja ya, Gustav Radbruch. Tentunya tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh yang lain, tapi ini dicatat aja ya. Nanti cari teman-teman bukunya, saya kira dengan teknologi sekarang gampang ya mencarinya dalam bentuk PDF. Kemudian ya, setelah keadilan itu adalah kemanfaatan. Kalau bicara masalah kemanfaatan juga banyak tentunya tokohnya. Ada Lauren Friedman, itu yang harus teman-teman sering baca gitu ya, sering apa namanya, diskusikan gitu ya. Lauren Friedman, kemudian ada juga Jeremy Bentham ya, kalau Pak Hotman saya rasa sudah terbiasa mendengar ya. Kemudian juga siapa lagi ya? Ya termasuk tokoh-tokoh teori kemanfaatan ini yang ajarannya Rusko Paun. Ya, Rusko Paun itu rektor Universitas Harvard ya, Harvard University ya, Fakultas Hukum, dekan Fakultas Hukum Harvard University, yang mengatakan bahwa hukum itu ya harus memberikan sebagai tools of social engineering. Jadi hukum itu sebagai sarana untuk memperbaiki ya kehidupan sosial ya, social engineering. Itu juga bagian dari teori kemanfaatan hukum. Itu banyak sekali Mbak Mega ya. Jadi harus benar-benar sering-sering baca buku ya, terutama buku-buku yang bersifat tadi kajian-kajian filosofis, tidak hanya studi-studi kasus ya. Itu yang akan nanti memperkaya cara berpandang Itu kita. termasuk modern ya Pak ya? Pak Itu modern tadi yang saya sampaikan tadi. Pak itu termasuk. Oh, oh, oke, oke. Oke, oke. Nah, Yang modern punya itu ya, Pak ya? yang modern punya. Tadi siapa tadi? Oke. Rusko Siapa? Paun, ya, Rusko Paun ya, Gustav Rafter. Gustav Radbruch, ya, Jeremy Bentham, gitu ya. Atau ya kalau di Indonesia, ya juga jangan kita lupakan tokoh-tokoh Indonesia ya, tokoh-tokoh Indonesia ya, seperti aliran hukum progresif. Aliran hukum progresif itu kan dikembangkan oleh ya Profesor Profesor siapa? Sacipto Raharjo ya. Wah, itu fenomenal sekali ya. Cari bukunya itu, dibaca enak banget itu bacanya. Ya, enak banget. Mengkritik tentang hukum ya, kritik tentang hukum-hukum sekarang itu enak banget dibacanya. Profesor Sacipto Raharjo tentang hukum progresif. Ya banyak ya, termasuk juga Prof. Jimli tentunya ya. Kalau Prof. Jimli kan kita lihat fokus di hukum tata negara ya, hukum tata negara. Kalau yang tadi Prof. Sacipto itu lebih kepada hukum secara umum ya. Termasuk juga Prof. Romli ya. Prof. Romli juga melahirkan satu teori yang disebut dengan teori hukum, aduh saya lupa ya. Kalau tadi hukum apa? Hukum progresif ya. Hukum progresif. Kalau Prof. Romli itu, ada yang tahu Prof. Romli hukum apa namanya? Tata negara, Pak. Bukan maksudnya alirannya. Aliran dia apa namanya? Teorinya dia mencetuskan, saya lupa namanya. Yunani ya, Pak? Hah? Yunani bukan?
Enggak, Prof Romli di Indonesia. Nanti cari aja ya di internet juga ada kok ya teori hukum apa namanya. Kalau itu kan progresif ya. Ada kok bukunya saya di rak buku lupa ya. Udah malam juga. Silakan nanti ya teman-teman perluas lah intinya ya. Teman-teman perluas Oke, Pak. Siap. teori hukum ya memang pelan-pelan sih dengan berjalannya waktu saya kan bisa begini kan karena sudah 10 tahun ya. Saya mulai belajar hukum dari tahun 2010 lah, 2010 ya. Tapi memang saya juga HI Pak, Hah? Pak Ardian, Ya, HI Pak, Prof Hah? Ramli, Prof apa? HI, Hu- Prof Ramli, KI ya. HI, Hukum internasional. internasional. Romli, Romli apa? Romli Atmasasmita, saya lupa ya. Terkenal sih itu ya, yang membuat undang-undang KPK juga beliau ya. Masa Smita, Iya, Atmasasmita dari Unpad ya. Itu juga ada teorinya hukum apa namanya lupa ya. Tapi cari aja. Yalah, oke ya, Oke, Pak. Mbak Mega ya. Ini Ya, baik, Pak. jangan berhenti di sini aja. Nanti ya dibaca lah Iya, ya. baik, Pak. Ya, Apalagi nanti bisa saya pelajari lagi langsung kembali, Pak. ke sumber-sumber utamanya kayak ini coba dicari bukunya Rudolf Stambler ya. Jangan-jangan dapat bukunya Hans Kelsen. Ya, saya dapat itu nggak sengaja nyari di PDF Drive ya. Jadi di pdfdrive.com gitu ya. Cari ya Hans Kelsen. Dapat bukunya tebel banget 1000 halaman ya. Cuma bahasa Inggris ya. Aduh, Ya minimal dikumpulin aja dulu. Ya dikumpulin pusing, Pak. dulu. Ya kapan-kapan iseng-iseng baca gitu ya. Oke ya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Next. Oke lanjut ini masih Makasih, banyak Pak. nih sebenarnya nih teman-teman nanti baca aja ya. Gini-gini aja sih begini tentang ajaran-ajaran semuanya Thomas Hobbes ya ajarannya 1 2 3 4 5 ya John Locke nih teman-teman baca aja jam berapa sih ini pada tidur lagi John Locke tuh apa sih John Locke tuh hampir sama dengan Hobbes ya cuma bedanya ada yang tahu bedanya John Locke sama Hobbes ada yang tahu nggak bedanya John Locke sama Hobbes dan apa bedanya dengan Rousseau nah ini harus bisa dibedakan ya jadi sama-sama menganut ajaran teori perjanjian masyarakat. Bedanya tadi ya Hobbes ini menganggap bahwa raja itu berkuasa secara absolut karena sudah mendapatkan ya legitimasi dari siapa? Dari rakyat dalam bentuk penyerahan yang disebut dengan status naturalis yang awalnya masyarakat itu berada di kondisi status naturalis ya. Status naturalis ini masih bersifat komunitas ya belum ada tatanan bernegara. Nah, kemudian karena sudah ada penyerahan dalam bentuk suatu perjanjian, termasuk menyerahkan hak asasi inilah yang membedakan ajarannya Hobbes dengan ajarannya John Locke ya. Kalau kita lihat John Locke tidak seperti itu ya. John Locke di sini justru dia membatasi monarki ya yang disebut dengan monarki konstitusional. Nah, ini sudah lebih maju ya pandangannya John Locke daripada pandangannya Hobbes. Di sini John Locke ya kita lihat membatasi kekuasaan raja ya. Karena di sini apa kata kuncinya tadi ya persetujuan individu ataupun rakyat itu tidak lain adalah merupakan apa? Merupakan tujuan ya. Ada syaratnya di sini ya. Bukan suatu penyerahan yang tanpa tujuan. Ada tujuannya yaitu untuk melindungi siapa? Melindungi hak-hak asasi. Jadi tetap ya tidak boleh penyerahan ya kekuasaan kepada raja kepada pemerintah itu kemudian dimaknai juga sampai ya melanggar hak-hak asasi dari tiap-tiap individu. Itu yang membedakan dengan John Locke ya. Di sini ada backgroundnya ya kenapa para tokoh itu bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ketika kita lihat di sini di slide ini mengapa John Locke bisa berpendapat itu ada ya ternyata ada sebuah peristiwa dia pernah diusir dari negaranya di Inggris oleh raja yang memerintah secara absolut tentunya menimbulkan traumatik ya sehingga timbullah tadi apa teori ya ajaran hukum kodratnya John Locke yang disebut dengan teori perjanjian masyarakat. Sama-sama teori perjanjian juga, tapi karena John Locke ini secara apa namanya mengalami traumatik dengan diusir oleh kerajaan monarki absolut ya, sedangkan
Hobbes kita lihat di slide sebelumnya justru mendukung pemerintahan yang absolut gitu ya teman-teman ya. Ini menjadikan apa khasanah berpikir kita gitu di awal-awal kuliah hukum ya memang seperti itu ya. Kita banyak berhadapan dengan pemikiran-pemikiran lama gitu ya, tapi itu tetap harus kita pelajari sebagai akar dari nanti perkembangan dari pemikiran-pemikiran hukum ya. Nah, bagaimana dengan Rousseau? Ini tokoh yang sangat kita sering dengar ya sebagai pencetus dari teori apa negara demokrasi ya, yang dengan trias politikanya, ya kan? Kalau teman-teman ingat teori trias politika, beliau adalah salah satu penggagasnya dan juga Montesquieu ya. Beliau dari dari Prancis ya, dari Prancis juga mencetuskan ajaran hukum kodrat yang bersumber dari teori perjanjian masyarakat. Di sini, jadi dia melihat ekses-ekses kekuasaan raja yang absolut di Prancis ya pada saat itu, kemudian membandingkannya dengan keadaan di tempat kelahirannya. Nah, dia menggunakan metode perbandingan juga ya, comparative approach, yaitu membandingkan dengan kondisi di Geneva. Geneva itu di mana ya? Belgia. Pak, isi perjanjian teori itu apa, Pak? Isi teori perjanjian Geneva Constitution itu apa, Pak? Isi perjanjian ini dia. Slide sebelumnya. Slide. Nah ini ya. Ada Mana, Pak? 1, 2, 3. Dibaca aja nih Mbak Mega. Jadi intinya sih bukunya kalau bisa sih mungkin, tapi bukunya mungkin bahasa Prancis kali ya. Tapi mungkin udah ada terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bukunya kontrak sosial. Nah, apa sih isi kontrak sosial ini nih ya? Pertama ya, ada satu paham dasar yang bersifat a priori, yaitu negara ada karena perjanjian. Sama ya dengan dua teori sebelumnya dari Hobbes dan dari John Locke. Kemudian individu-individu tersebut hidup secara bebas atau disebut dengan status naturalis yang mempunyai hak asasi manusia. Ini kita baca pelan-pelan ya. Saya juga lupa ingat nih. Kemudian individu-individu tersebut mendirikan suatu kolektivitas yang disebut Pactum Unionis ya. Jadi sudah bersifat seperti lembaga sosial. Apa namanya Pactum Unionis ini masyarakat sipil lah, masyarakat sipil ya, masyarakat sipil, tapi belum menjadi suatu negara ya. Di mana di situ sudah tersimpul artinya terwujud terwujud ya suatu kemauan rakyat ya sendiri, artinya sudah ada cita-cita ya, ide bernegara, ide berkelompok ya, kolektivitas. Nah, kemudian rakyat tadi ya dengan jalan ini tidak tunduk kepada orang lain. Dia tidak tunduk kepada orang lain, juga tidak tunduk kepada raja ya, seperti ajarannya Hobbes ya, tapi mereka tetap merdeka. Nah, ini yang membedakan dengan Rousseau tadi ya. Rousseau ini melepaskan diri dari kekuasaan raja ya, tetap tunduk kepada kemauannya sendiri, kepada kolektivitasnya ya, disebut der Volk Ganzet. Nah, nggak tahu apa artinya ini. Ini saya ambil aja dari bukunya Kansil ini. Nah, dengan Pactum Unionis tadi, Pactum Unionis itu apa? Pactum Unionis tadi suatu kondisi di mana masyarakat membentuk suatu perjanjian kolektivitas ya sesamanya, tanpa adanya raja, tanpa adanya penguasa gitu ya. Terdapat suatu kolektivitas menjadi negara. Nah, ini ya yang membedakan di situ teori perjanjiannya Rousseau. Jadi hak asasi manusia ya menjadi warga negara dalam Pactum Unionis ini, rakyat menyerahkan hak asasi mereka kepada siapa? Bukan kepada raja. Ini yang membedakan tadi dengan John Locke dan Hobbes, menyerahkannya kepada siapa? Kepada kolektivitas. Ya, jadi kata intinya gitu. Inilah yang membedakan kolektivitas. Ya, dan kolektivitas ini ya pada saat itu juga telah menerima kembali hak warga negara ya. Jadi kata-kata kolektivitas inilah yang sekarang diwujudkan dengan negara demokrasi ya, negara republik ya, negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Inilah cikal bakal dari teori perjanjian yang dicetuskan dalam bukunya Du Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau. Ya teman-teman ya. Ini sih lebih mantapnya lagi ya dibaca langsung buku. Saya juga belum pernah baca bukunya, ini saya ambil dari intisarinya aja gitu ya. Jadi inilah kesimpulannya ya, hukum kodrat tadi yang kita pahami berasal dari cara berpikir yang yuridis normatif
ya, spekulatif, a priori, ya, deduktif, ya, rasional, itu menghasilkan banyak sekali, ya, hasil-hasil dari ilmu hukum, maksud juga ilmu negara. Salah satunya ini termasuk tokoh-tokohnya John Jacques Rousseau yang menyusun teori, ya, ajaran bernegara, yaitu teori perjanjian masyarakat, du kontrak sosial. Ini masih banyak teman-teman, nggak habis kayaknya nih. Masih banyak ya. Hukum kodrat. Jadi hukum kodrat itu tergantung tadi, ya, dari cara, dari apa namanya, sudut pandang mana, ya. Ada juga ternyata yang dia itu justru membenarkan kekuasaan raja, bahkan sampai, ya, menyerahkan, melanggar hak asasi tadi, ya, misalnya dari Thomas Hobbes tadi kan, atau ajarannya, ya, Thomas Hobbes, ya. Thomas Hobbes tentunya ini, ya, kembali kepada subjektivitas juga, ya, dari tokoh yang, kalau kita lihat Thomas Hobbes ini memang dibesarkan di lingkungan kerajaan Inggris, ya, yang tentunya kita pun tidak bisa apa namanya, tidak bisa apa tidak bisa mengelak gitu, ya, bahwa itu mempengaruhi pandangan dari Thomas Hobbes, akhirnya mendukung kekuasaan kaisar. Ya, memang berbeda dengan kondisinya John Locke yang juga dilatar belakangi adanya trauma, adanya ke pengalaman pahit gitu, ya, diusir dari negara yang monarki absolut di Inggris. Nah, sedangkan yang terakhir Rousseau, tentunya kita melihat juga background Rousseau itu siapa? Dia menentang, ya, kekuasaan absolut dari Kaisar Prancis, ya, yang juga dia merupakan salah satu tokoh pencetus dari revolusi Prancis. Dan dari situ kita paham, ya, bagaimana teori-teori tersebut dikeluarkan. Oke, ya. Nah, ada lagi satu, monarkomaken. Monarkomaken ini apa lagi nih? Ya, tadi kan Caesarismus, ya. Teori banyak banget, ya, teman-teman. Ini kalau kebanyakan nanti pusing juga, ya. Monarkomaken ini merupakan reaksi terhadap Machiavellism. Nah, Machiavellism apalagi ini, ya. Saya kira ini tambah malam nanti tambah pusing, ya, kalau dijelaskan. Nanti, ya, teman-teman baca aja, ya. Monarkomaken ini ajarannya dari siapa? Vindiciae contra Tyrannos. Ya, intinya sih apa, ya? Ini dari kesimpulannya aja lah. Kesimpulannya, cara menyusun ajarannya sama dengan ajaran kodrat, ya. Monarkomaken ini juga sama, ya. Agar raja tidak sewenang-wenang. Ini ada hampir sama, ya. Raja tidak sewenang-wenang, ya. Kemudian apalagi adanya leges fundamentalis, ya. Ini memang banyak istilah, ya, teman-teman, ya. Oke. Dan istilah-istilah ini perlu kita kuasai karena seorang pakar hukum, ya, memang tidak bisa lepas dengan, ya, istilah-istilah asing gitu, ya. Oke. Jadi dengan dikemukakannya 5 ajaran negara, tadi sudah 5, ya, teman-teman, ya. Dapat kita simpulkan, membuktikan, terbukti bahwa ajaran hukum kodrat, ya, benar-benar mempengaruhi ilmu negara di Eropa secara tegas dengan metodenya. Sudah, ini intinya dari penjelasan saya yang panjang lebar tadi, ya, hanya untuk, bukan hanya, ya, sudah menjelaskan, ya, betapa luasnya, ya, perkembangan ilmu negara, mulai dari metodenya, ya, mulai dari fase-fase perkembangannya, tokoh-tokohnya. Moga teman-teman bisa mencatatnya. Udah, Pak, materi jangan banyak dulu. Oke, tapi dicatat, ya, dicatat, nanti ingat gitu kalau dicatat, ya. Saya kira itu, teman-teman, untuk pengantar ilmu hukum di semester 1 memang, ya, sangat menarik tentunya, ya, mencermati begitu banyak pemikiran-pemikiran, ya, dan dapat saya sampaikan, saya juga masih menggunakan, ya, teori-teori ilmu negara ini di dalam, ya, pembuatan disertasi. Gitu, ya. Nggak apa-apa, banyak bertanya, bagus. Memang harus bertanya, ya. Karena kalau tidak bertanya nanti lupa, ya. Silakan Pak Julius, ada yang mau didiskusikan tentang Ya, Pak, teori-teori izin bernegara? bertanya, Pak, Silakan. tentang bentuk negara. Kan beberapa negara kayak di Eropa itu masih bentuknya monarki, maksudnya pakai kerajaan, ya, Pak. Tuh. Apakah kedepannya memang pola-pola negara seperti itu akan mulai luntur, Pak, ganti ke demokrasi gitu, Pak, atau seperti apa? Nah, ini menarik, ya. Ini nanti akan kita bahas di
pelajaran berikutnya Pak Andre. Jadi kita akan bahas nanti tentang bentuk-bentuk negara. Dan yang menarik di ilmu negara yang kita pelajari ini, berbicara tentang bentuk negara, baik itu monarki, ya, republik, ya, demokrasi, atau bentuk-bentuk negara yang lain, kita tidak hanya melihat dari segi ya legal formal namanya ya di dalam konstitusi ataupun di dalam legal text. Tapi yang lebih penting nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya dalam mengelompokkan, dalam menggolongkan ya suatu negara ke dalam negara monarki atau negara republik ya atau negara demokrasi, itu yang lebih penting pada hakikatnya. Jangan-jangan suatu negara menamakan dirinya demokrasi padahal dia monarki absolut, padahal dia suatu negara yang sebenarnya demokrasinya itu hanya untuk apa, hanya untuk ya membenarkan ya sebuah kelaliman. Nah, ini menarik di dalam ilmu negara ini, ternyata bahasanya seperti itu ya, tidak sebatas pada teks ya, pada nama yang bersifat legal formal. Mungkin kalau kita lihat ya negara monarki ya di Inggris ya atau di negara Eropa, tapi pada kenyataannya raja di sana sudah tidak berkuasa lagi ya, hanya sebagai simbol saja ya, rakyatlah yang berkuasa. Tapi sebaliknya di suatu negara yang katanya demokrasi ya, yang katanya menjunjung tinggi ya kedaulatan rakyat, justru rakyat ditindas ya atas nama demokrasi, atas nama keterwakilan. Nah, inilah ya pentingnya kita belajar ilmu negara itu ya Pak Ande. Mengenai suatu negara bisa berubah-berubah itu benar sekali. Nanti kita akan belajar di teorinya Polybios ya, teman-teman bisa baca di slide-slide. Dan nanti juga di modul saya bikin, tapi belum sampai sana. Itu pertemuan ke-13 atau ke-12 yang terakhir, kita belajar tentang teori Polybios, bagaimana suatu negara itu bisa mengalami yang disebut dengan siklus perubahan negara. Diawali dengan negara diktator, kemudian berubah menjadi negara yang sudah lebih oligarki gitu ya, karena kediktatorannya ini ditentang oleh masyarakat, oleh rakyatnya yang memberontak. Tapi kemudian muncullah oligarki-oligarki yang bersumber dari beberapa orang ya, oligarki atau autarki ya. Kemudian berkembang lagi ya menjadi negara yang lebih humanis ya, yang lebih demokrasi. Tapi kemudian bisa kembali lagi, suatu negara kembali lagi kepada ya kemunduran, yaitu kepada absolutisme dan kediktatoran. Kenapa? Karena generasi-generasi berikutnya tidak lagi ya menghargai makna kemerdekaan, makna kebebasan. Dia sudah mulai generasi berikutnya ketika mendapatkan kekuasaan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu negara. Memang nanti tujuannya adalah menjadikan teori-teori bernegara ini sebagai dasar ketika kita nanti mengimplementasikannya di dalam proses legislasi ya, pembuatan hukum ataupun di dalam kajian-kajian hukum. Itu ya Mas Andre ya. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Ada lagi? Izin Pak, kalau raja yang sewenang-wenang, kira-kira apakah bisa diturunkan atau dikudeta? Banyak ya teman-teman ya. Dalam kajian ilmu negara ya, banyak sekali kita lihat ya peristiwa-peristiwa seperti itu, dan memang itu yang kemudian akan melahirkan ya teori-teori bernegara. Misalnya revolusi Prancis ya, itu kan karena kesewenang-wenangan raja ya, pada saat itu Kaisar berkuasa sewenang-wenang, bahkan mengenakan pajak pada saat itu memang suatu bidang hukum yang sangat berpengaruh, yaitu bidang hukum pajak ya, karena dikenakan pajak pada saat itu sampai tarifnya kalau tidak salah ya 500% atau 1000% gitu ya, sehingga masyarakat memberontak ya, kemudian juga akhirnya timbullah yang namanya revolusi ya. Itulah kondisi di mana negara kemudian tidak dibenarkan gitu ya, bertentangan dengan hukum yang bersifat tadi hukum yang abadi ya, hukum kodrat tadi. Itulah contoh dari implementasi dari ilmu negara ini. Memang ya akhirnya berada di kondisi teoritis gitu ya, kondisi-kondisi teoritis. Kira-kira gitu Pak Yusuf ya, Jafarus.
apakah kedepannya kerajaan akan tergantikan jadi demokrasi? Betul, ya Bu Sheila ya. Tadi yang namanya teori Polybius. Dan itu tergantung tentunya dari masing-masing kondisi suatu negara. Tidak selalu ya negara demokrasi itu ya menjadi puncak dari suatu kehidupan bernegara ya. Tentunya tergantung dari kondisi di tiap-tiap negara ya. Polybius sendiri ketika mencetuskan teori siklus perubahan bentuk negara, tentunya dia melihat kondisi di sekitarnya gitu ya, di mana dia di Eropa mungkin pada saat itu melihat dari negara diktator berkembang menjadi negara demokrasi ya, berkembang menjadi negara yang bersifat kedaulatan rakyat, tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya ya rakyat-rakyat yang tadinya sudah berjuang untuk membentuk negara-negara demokrasi tersebut ya akhirnya ditindas lagi ya, sehingga muncul lagi negara yang bersifat demokrasi, tapi negara yang bersifat diktator. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Di banyak negara ya demokrasinya bisa dijaga, bisa dipertahankan, rakyat tetap berdaulat ya, penguasa-penguasa tetap tunduk ya kepada hukum. Nah, tentunya itulah peranan dari kita semua ya, bagaimana menjaga demokrasi dan menjaga bentuk negara, menjaga sistem pemerintahan agar tetap sesuai ya dengan teori-teori bernegara yang kita sama-sama pelajari ini. Itu ya Bu Sheila ya. Oke, jam berapa ini? Kalau tidak ada ya kita masih banyak, masih 14 masih 11 pertemuan lagi ya, masih ya kita akan puas lah ya membahas masalah negara ini. 11 pertemuan itu, dan juga nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan ya bisa chatting bisa chatting, bisa komen di YouTube ya. Nanti akan saya upload ke YouTube ya biar teman-teman bisa terus terkoneksi dengan pembelajaran. Saya kira itu. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Masih ada. Terima kasih, Pak Rina. Foto dulu ya. Terima kasih, Bapak. Ya Allah, Terima kasih, orang Bapak. 30 Makasih, orang ya. Pak. Makasih Bapak. Foto dulu ya malam-malam ya. Nanti absen saya kasih, Pak. Nanti saya Oke. absen saya kasih kirim, Pak. Boleh. Oke, saya print screen dulu. Luas ya ternyata. Saya print screen kasihkan ke Fahmi aja ya. Ya, total semua ada 29 orang, Pak. Oh, 29. 30. Oh, 30 sama saya ya. 20 sama Bapak. Oke deh. Baris kedua belum saya foto. Layar kedua. Print screen. Oke. Senyum. Terima kasih Pak Hotma. Pak Hotma boleh lah menambahin ini. Ini udah master Pak Hotma. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Nanti Pak, kalau ini Pak, kalau ada yang nanya nanti saya bantu ini Pak. Oh, boleh. Harus. Luas Senior sekali ya. ini Pak Hotma ini. Pak. Izin teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa Siap, terima kasih banyak, Pak. Allah offline lah ya. Terima kasih, Pak. Kalau nggak Sampai bisa jumpa. offline ya online lah. Oke. Nanti banyak kita materi masih banyak banget tentang wilayah negara, tentang rakyat, tentang macam-macam deh. Tentang Iya, pada saat ini kita parlemen. bahas negara terus. Iya. Rakyatnya belum dibahas, Pak. Iya, rakyatnya belum, Offline jauh, wilayahnya Pak. belum bahas wilayah. Tadi seru juga bahas wilayah, batas-batas negara, batas laut, batas Oh, udara, luas ya, Pak. batas darat. Luas, jangan Waduh, dulu, luas Pak. banget. Ilmu negara ini luas banget Aduh, ilmunya. pusing, Pak Lani pusing. Pusing. Makanya pelan-pelan ya dipelajarinya. Aduh. Oke, terima kasih semuanya. Have nice weekend. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan. Pak. Happy weekend ya, Thank you, Pak. Nanti Terima kasih, Pak. pertemuan berikutnya terserah mau online mau offline, saya sih bebas. Online senang Offline, ya, offline juga ya diusahakan lah. Ya, sama-sama. Izin ya. Saya end ya. Ya, Pak, makasih Bye. banyak. Saya Assalamualaikum, Alif, ya. Pak. Yang lain mau lanjut nggak apa-apa, saya Alif.